Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai belajar online melalui jaringan internet dan komputer ya. Jadi penggunaan belajar online dalam pendidikan sesungguhnya kalau kita lihat sekarang terus meningkat, apalagi di masa pandemi saat ini. Saya meyakini bahwa semua pendidik mulai dari tingkat SD, sekolah menengah, kemudian perguruan tinggi sudah mulai fasih untuk menggunakan berbagai macam instrumen belajar online, termasuk juga para siswa, di mana para siswa tidak lagi hanya memiliki akses ke buku cetak, tetapi juga ke materi pendidikan yang terletak jauh melampaui dinding bangunan sekolah. Nah, saudara sekalian dan siswa tentu memperoleh informasi yang sebelumnya mungkin di perpustakaan, tetapi sekarang sudah mulai beragam, walaupun letaknya mungkin berjauhan secara fisik, dan yang kalau dulu mungkin tidak pernah bisa diakses. Saya akan mulai dengan visi teknologi dari Presiden kita yang sesungguhnya sangat visioner ya, di mana masyarakat yang cerdas berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu tidak lagi merasa bahwa belajar online, internet, komputer itu merupakan sesuatu yang bersifat mahal dan hanya dimiliki oleh para masyarakat golongan menengah ke atas. Nah, kalau kita lihat saat ini bahwa sumber daya mengenai teknologi ini pun itu begitu melimpah, melampaui impian mungkin banyak orang, tetapi yang paling melimpah adalah yang langsung tersedia bagi setiap orang, seperti kepemilikan ponsel cerdas dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari visi teknologi informasi dari Presiden, jadi tentu kita bisa memaknai bahwa ke depan mungkin masyarakat Indonesia tidak lagi ketertinggalan informasi, karena segala sesuatunya bisa diambil, bisa dibaca, didengar, kemudian ditonton melalui saluran-saluran yang bersifat online. Bahkan televisi sekalipun sekarang sudah bergerak ke televisi smart. Nah, jika kita berikan definisi, secara umum internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan berbagai mesin komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Mesin komputer tersebut dapat berupa server, PC, handphone, PDA, dan lain sebagainya. Dengan adanya internet ini kemudian dunia itu terasa sempit, dunia itu terasa dekat karena satu sama yang lain bisa berkomunikasi langsung dalam satu waktu dan satu wadah. Apa yang terjadi kemudian di dunia yang berbeda itu bisa kita langsung dapatkan. Kalau dulu mungkin harus menunggu beberapa hari, bahkan berbulan-bulan, informasi yang terjadi di Eropa itu sampai ke desa-desa di Indonesia. Jadi ini merupakan lompatan, internet ini merupakan lompatan penemuan yang luar biasa yang kemudian merekatkan masyarakat dunia secara umum. Nah, para siswa dan guru itu bisa meningkatkan belajar di kelas dengan mengakses informasi dari sumber-sumber
yang bisa berasal dari database, perpustakaan, kelompok dengan minat khusus tertentu. Karena kalau kita lihat istilah internet sendiri itu merupakan singkatan dari interconnected networking yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung. Jadi bagaimana kemudian laptop Anda di rumah, handphone Anda yang Anda pegang itu bisa terhubung dengan laptop yang ada di rumah saya, yang ada di depan saya. Nah, namun perlu diingat bahwa istilah internet yang kita kenal itu mengacu pada gabungan komputer di seluruh dunia. Artinya ketika kita berkomunikasi melalui internet, apalagi yang bersifat open access, maka tentu akan dibaca, didengar, atau ditonton oleh masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika saya menyampaikan mengenai pemanfaatan website untuk kepentingan bisnis, itu saya selalu mengingatkan bahwa ada resiko besar sesungguhnya kalau kita melakukan usaha dengan internet tetapi tidak memegang prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip etika. Karena satu informasi kecil yang salah atau pelayanan kita yang salah, bahkan apalagi produk, itu bisa membuat seseorang pelanggan memberikan komentar negatif dan itu akan dibaca oleh masyarakat seluruh dunia. Nah, di lain pihak sesungguhnya internet itu dimanfaatkan beragam ya. Jadi jelasnya bahwa internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi. Jadi di seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan kita saat ini sudah tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan internet itu sendiri. Yang paling sering, yang paling mungkin dekat dengan Anda, ya berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia perbankan, dan lain sebagainya. Berkomunikasi via komputer dengan siswa yang lainnya tentu akan memberikan dampak yang mungkin lebih luas dari pertemuan hanya yang bersifat fisik saja. Karena bagi rekan-rekan kita yang memang tidak memiliki waktu dan tempat yang baik berkaitan dengan akses pendidikan atau keberlangsungan kelas, dia bisa memanfaatkan berbagai macam keuntungan dari yang tersedia di internet. Jadi keuntungan dari penggunaan internet kita bisa lihat yang pertama adalah produktivitas kerja. Anggaplah kalau kita sekarang rasakan bahwa sesungguhnya penggunaan dari berbagai macam platform pembelajaran online itu sangat membantu sekali ketika kita harus tidak berhadapan bertatap muka langsung di kelas. Kita harus work from home atau dalam hal ini adalah belajar dari rumah. Jadi produktivitas kerja ini akan sangat terkoneksi ketika kita memang mampu untuk memanfaatkan segala fitur-fitur yang mungkin disediakan di internet. Salah satu yang mungkin saya sampaikan atau tawarkan kepada Anda untuk lebih efektif, lebih dalam mempelajari, itu berkaitan dengan fitur yang sudah disediakan oleh Google. Nanti setelah ini kita akan praktek, baik itu dalam hal pemanfaatan fitur untuk kelas, kemudian form, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada efisiensi waktu, kita bisa bayangkan kalau seumpamanya kelas itu berlangsung di suatu tempat, apakah itu sekolah atau kampus, paling tidak Anda harus membutuhkan waktu untuk mencapai lokasi sekolah atau kampus itu. Itu pun nanti kisarannya adalah pulang dan pergi.
Kemudian komunikasi, jelas bahwa komunikasi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun juga dengan efektif sepanjang ada ketersediaan sinyal atau koneksi. Kemudian ada sistem publikasi web, jadi ini yang mungkin saya sarankan juga kepada Anda untuk memanfaatkan website untuk berbagai macam kepentingan. Yang kalau sekarang mungkin lebih banyak kepada penyampaian gagasan, penyampaian ide untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Berkaitan dengan pendidikan agama Hindu atau berkaitan dengan agama Hindu saja. Jadi bagaimana kemudian hasil pemikiran kita itu bisa jadi akan menginspirasi banyak orang untuk lebih giat, lebih profestik, lebih terbuka wawasannya mengenai pendidikan agama Hindu. Kemudian ada efektivitas biaya, ya berkaitan dengan biaya transportasi, konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian keseragaman informasi meningkatkan kerjasama. Jadi dengan berbagai keuntungan tersebut, sesungguhnya internet menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja dari mereka. Jadi kalau kita bergerak di bidang pendidikan, apalagi sebagian besar mungkin di sini sudah menjadi guru atau pendidik yang lain, jadi tentu ini akan sangat memberikan dampak yang signifikan. Guru dan para siswa bisa mengakses dokumen elektronik untuk memperkaya kajian dari mereka. Jadi para siswa bisa aktif berpartisipasi karena belajar online itu menyediakan lingkungan belajar yang interaktif sepanjang kita memang serius dan bisa memanfaatkan dengan maksimal. Jadi para siswa bisa menautkan informasi elektronik ke dalam makalah atau proyek-proyek yang dibuat atas tugas atau instruksi dari pendidik, kemudian menjadikannya dokumen yang hidup, yang bisa terpaut dengan tombol-tombol hypertext yang menjadikannya kemudian menjadi hipermedia. Nah, karena komputer memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dalam sarana apapun, jadi kalau dalam hal ini adalah cetakan, video, rekaman audio, baik itu dari suara dan musik, komputer telah menjadi perpustakaan yang tak terbatas. Jadi kalau kita sekarang menjadi seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca sarjana, saya kira kepemilikan komputer, baik itu PC maupun laptop, itu sudah sangat dibutuhkan atau menjadi kebutuhan primer. Jadi para siswa bisa berkomunikasi secara instan dengan teks, gambar, suara, data, dan atau audio, video dua arah. Nah, namun dari berbagai macam keuntungan atau keunggulan dari kepemilikan pemanfaatan internet tersebut, maka tentu kita juga melihat bahwa ada keterbatasan atau kelemahan yang dimiliki. Pertama adalah informasi yang salah dapat beredar melalui internet sehingga mengurangi efektivitasnya. Jadi oleh karena itu, maka mungkin sering dan sudah saya sampaikan bahwa jika kita hanya melaksanakan atau mencari informasi-informasi yang bersifat akademik, maka kita harus memanfaatkan situs pencarian yang akademik juga. Jadi tidak kemudian hanya memanfaatkan sumber informasi global seperti Google saja, tapi mencarinya di Google Scholar. Yang kedua, diperlukan pelatihan atau training untuk menggunakan internet, karena bagaimanapun juga internet itu seperti pisau bagi saya, bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Nah, tentu pelatihan-pelatihan yang kita berikan terutama kepada generasi
belakangan, peserta didik kita, generasi milenial, semuanya itu adalah menggunakan internet dalam posisi yang positif. Saya masih ingat sekali di tahun-tahun terdahulu ketika saya menjadi seorang mahasiswa S1, penggunaan internet, ketertarikan orang untuk menggunakan internet itu mungkin lebih banyak pada posisi kalau rekan-rekan saya yang mungkin negatif, artinya mengakses berbagai macam video atau audio yang tidak baik gitu. Tapi yang jelas bahwa internet itu terus berkembang dan mungkin menjadi kebutuhan kita saat ini. Yang ketiga, diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan internet. Jadi mohon maaf, tulisan internetnya salah. Karena internet ini adalah jaringan, jadi tentu untuk bisa kita manfaatkan lebih intens, maka kita harus membangun sebuah aplikasi-aplikasi. Jadi Zoom ini pun itu sesungguhnya adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh para ahli untuk membantu kita bisa bertatap muka, bisa bercakap, dan menyajikan berbagai macam slide. Kemudian ada pertimbangan keamanan data, karena internet ini adalah koneksivitasnya tidak terbatas, maka tentu kita harus mempertimbangkan berbagai macam keamanan data kita. Kadang-kadang mungkin kita sering mendengar, sering melihat ada rekan-rekan kita yang kena hack media sosialnya, kemudian ada kebobolan di bank atau rekeningnya, dan ada kebobolan di email dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian membuat para penyedia meningkatkan intensitas keamanannya dengan tidak hanya satu keamanan saja, tetapi juga ada keamanan lain seperti verifikasi 2 langkah dan 3 langkah, 4 langkah. Ya. Dan kalau kita sekarang belajar mengenai internet ini, maka pastikan bahwa seluruh keamanan data Anda itu benar-benar sudah terproteksi dengan baik. Jadi kalau Anda memiliki WhatsApp namanya, jadi pastikan sudah ada verifikasi 2 langkah, Anda memiliki email, Anda memiliki data mobile banking, jadi pastikan semuanya aman. Karena ada aplikasi-aplikasi yang memang termasuk aplikasi jahat ya, artinya mencuri data-data kita. Yang paling sering adalah data-data pribadi yang termasuk nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua. Kalau semuanya kemudian diketahui, bisa jadi data bank kita bisa kena gitu. Jadi oleh karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna, maka dapat terjadi overload atau data penuh jika tidak dikontrol dengan baik. Nah, hal yang lain dari keterbatasan yang bisa saya sampaikan, mungkin material yang tidak sesuai. Jadi salah satu perhatian adalah bahwa beberapa topik yang dibahas di jaringan internet, di jaringan komputer, terutama di jaringan internet, mungkin tidak sesuai bagi para siswa. Jadi oleh karena itulah kemudian saya tadi menyampaikan bahwa kita harus mengawasi, harus melatih, membimbing, mungkin rekan kita, anak kita, untuk memanfaatkan internet ini dengan baik. Jadi anggaplah contohnya mungkin iklan tembakau atau alkohol yang ada di internet bersama dengan permainan dan musik yang ada yang anak-anak nikmati ya. Jadi para siswa tanpa sadar kemudian sering masuk ke dalam topik yang tidak sesuai atau ke dalam lingkungan yang tidak nyaman tentunya. Kemudian yang paling mungkin harus kita perhatikan bersama mengenai penggunaan internet itu adalah hak cipta.
Jadi kadang-kadang banyak di antara kita itu melakukan pencurian dengan tidak bertanggung jawab. Karena informasi yang begitu mudah diakses adalah mudah bagi perorangan untuk mungkin dengan mudah mengunduh sebuah berkas, file gitu, dan secara ilegal memanfaatkannya untuk mungkin kepentingan dirinya sendiri. Mungkin kalau kita contohkan ketika Anda diminta oleh dosen membuat sebuah tugas atau makalah atau proyek tertentu, Anda mengcopy paste, hanya sekedar mengcopy, copy paste dari internet dan tidak mencantumkan sumbernya. Jadi itu mungkin bagian dari pelanggaran hak cipta yang kalau di dalam dunia akademisi itu disebut dengan etika akademik. Nah, yang lain berkaitan dengan pencarian informasi, memang diperkirakan bahwa berapa ribu situs internet itu baru ditambahkan ke dalam internet setiap hari. Jadi pertumbuhan ini menjadikan pencarian informasi lebih sulit karena begitu banyak pilihan dan satu pilihan dengan pilihan yang lain bisa jadi itu berbeda. Nah, para guru, para pendidik itu perlu bekerja dengan spesialis media sekolah untuk membantu para siswa belajar mengenai strategi pencarian yang efektif dan efisien yang sesuai dengan topik yang memang dicari atau ingin didapatkan. Jadi pada intinya adalah internet ini membutuhkan dukungan. Jadi tanpa dukungan teknis yang bagus dan manajemen yang bijaksana, sebuah jaringan mungkin mati dengan cepat. Kemudian akses, jadi ada sistem piranti berkabel atau nirkabel atau sebuah modem, seluruh pengguna harus terhubung ke dalam jaringan. Nah, dalam hal ini tentu komputer harus memiliki piranti lunak dan piranti keras. Karena kalau dia laptop memang sudah langsung tersedia modemnya, tetapi kalau komputer PC tanpa koneksi kabel, dalam hal ini adalah nirkabel, jadi tentu membutuhkan piranti yang lain seperti modem. Jadi keterbatasan yang lain kita bisa lihat dari kecepatan akses, karena masing-masing daerah tentu memiliki berbagai macam problematikanya, apakah itu berkaitan dengan geografis atau yang lain, sehingga menjadikan kecepatan akses untuk daerah satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda-beda. Selain itu, mungkin ini juga berkaitan dengan kurangnya kontrol kualitas. Jadi kita membutuhkan sesungguhnya apa yang disebut dengan literasi teknologi, literasi media, literasi internet, untuk memastikan bahwa kita memang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita gambarkan bahwa prinsip kerja internet itu ada ya, ini internet, kemudian ada ISP, kemudian tersaji atau terhubung. Ini membutuhkan sebuah penyedia akses internet. Kalau kita mungkin ada beragam, ada banyak penyedia akses internet. Saudara sekalian, jadi kalau kita masuk kepada belajar online, maka ada beberapa permasalahan mungkin di dalam penerapan. Yang pertama adalah kualitas yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi antara sekolah, antara siswa, antara pendidik itu memiliki berbagai macam tingkat, baik itu kualitas penggunaan, kemudian keinginan inovasi. Jadi sehingga kalaupun kemudian sekolah atau kampus memfasilitasi adanya aplikasi belajar online, bisa jadi baik itu para siswa, mahasiswa, atau guru dan dosen
memiliki kualitas yang berbeda di dalam penggunaannya. Kemudian pembangunan program e-learning, karena belajar online ini kan masuk sesungguhnya bagian dari e-learning. Jadi bagaimana para pendidik ini harusnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan sarana sumber, kemudian media pembelajaran yang inovatif yang bisa disajikan dengan online. Nah, sampai saat ini di sebagian besar dari kita, bahkan sebelum masa pandemi, masih menganggap bahwa belajar online itu mahal, yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang kota. Kemudian akses internet juga masih mahal, apalagi yang kalau Anda hanya menggunakan paket data. Jadi saya pernah memberikan materi untuk sebuah workshop selama 2 jam itu bisa habis 2 giga gitu. Bayangkan kalau Anda beberapa kali melakukan itu, jadi tentu memerlukan paket data yang lebih dari itu. Belajar online bagi siswa, pertama tentu informasi yang didapat akan lebih beragam, mampu memenuhi keinginan rasa tahu, ingin tahu, menyajikan banyak data dalam berbagai kemasan menarik, menyajikan tautan informasi, mudah diakses, tersedia setiap saat, kemudian tidak ada batas ruang dan waktu. Kalau ini kemudian mampu dimanfaatkan oleh para siswa, saya meyakini bahwa proses belajar seperti yang kita lakukan saat ini sesungguhnya sangat efektif dan efisien. Selama ini dianggap tidak efektif karena memang tidak memiliki atau kurangnya keseriusan, motivasi untuk bisa belajar mandiri. Jadi belajar online itu harus diikuti, dibungkus dengan semangat atau motivasi untuk belajar mandiri. Kemudian ini adalah berbagai macam website pembelajaran. Ada hybrid learning, online learning, kemudian ada blog mata kuliah, blog dosen, blog mahasiswa. Jadi kalau Anda mungkin lebih inovatif, Anda bisa membuat sebuah blog mahasiswa. Di beberapa pertemuan tahun yang lalu, itu saya memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk paling sedikit memiliki blog, untuk memastikan bahwa ada diseminasi dari pemikiran dan ide Anda untuk bisa dibaca paling tidak, syukur-syukur bisa dimanfaatkan oleh khalayak, terutama kalangan-kalangan akademisi. Jadi bisnis modelnya, jadi kalau kita lihat dari akses, ada PC, mobile, digital TV, musik, PDA, mungkin ada beberapa yang sekarang sudah tidak lagi dimanfaatkan. IP-based network-nya mungkin yang sekarang lebih banyak itu adalah 4G, 3G sudah ditinggalkan. Mungkin nanti tahun-tahun yang akan datang bisa 5G, ada satelit, ada wireless, ada fiber, dan sebagainya. Kemudian aplikasi, ada banyak ya. Ada yang berkaitan dengan education, finance, ada communication, dan lain sebagainya. Yang sekarang berkembang adalah e-commerce. Jadi bagaimana para pengusaha-pengusaha muda yang kreatif itu tidak lagi harus menyewa sebuah toko, sebuah warung di pinggir jalan yang mahal untuk menyajikan barang dagangannya. Jadi dia bisa memanfaatkan berbagai macam e-commerce yang sekarang tumbuh pesat, terutama di Indonesia. Nah, ini adalah 12 kompetensi belajar online yang mungkin harus Anda kuasai. Jadi yang pertama adalah searching. Ini juga sangat menentukan apakah
materi yang Anda ingin dapatkan itu bisa langsung dapat atau harus lagi melakukan pencarian lebih lanjut. Jadi harus dipelajari juga, ada collecting, apakah yang kita inginkan itu bersifat MP3, grafik, animasi, video, atau berupa file-file yang berbeda seperti Word, PDF, PPT, atau yang lain. Kemudian ada creating, seperti tadi membuat web, kalau Anda kemudian bisa juga membuat game. Kemudian ada sharing, apakah sharing dalam bentuk webpage atau blog. Kemudian ada komunikasi, ini bisa melalui email, DM, atau chat. Pengiriman email sekalipun itu selama saya berinteraksi dengan rekan-rekan untuk penerbitan sebuah naskah di dalam jurnal, itu juga masih perlu kita edukasi ya. Jadi kadang-kadang pesannya itu ada di perihal gitu, tidak di box untuk deskripsinya. Dan beberapa seperti meeting, networking, game, learning. Nah, khusus untuk learning seperti jurnal online, ini Anda harus bisa memanfaatkan karena bagaimanapun juga nanti Anda menyusun tesis, tesisnya harus bersifat dengan riset, dan risetnya ini membutuhkan pustaka-pustaka yang relevan. Sehingga penjelajahan kita terhadap jurnal-jurnal yang terkait, yang relevan itu sangat penting. Kadang-kadang ada, kemarin saya bertemu ada alumni Dharma Acarya berkunjung ke rumah saya, menanyakan atau meminta bantuan kepada saya memberikan contoh jurnal. Nah, kalau saat ini atau sekarang ini, itu jurnal-jurnal di Indonesia itu sifatnya adalah open access. Jadi saya katakan tidak perlu datang ke rumah saya capek-capek jauh. Tinggal akses saja melalui internet, itu pasti dapat. Karena jurnal saat ini itu yang dinilai atau diakreditasi itu adalah jurnal yang online, bukan yang offline atau cetak. Jadi kalau sekarang kita ingin mencari jurnal, artikel yang terbit di jurnal itu sangat mudah sekali. Nah, mungkin saya sedikit mengedukasi mengenai publikasi. Jadi di dalam publikasi itu ada 3 hal yang berbeda. Jadi ada naskah, ada artikel, ada jurnal. Jadi naskah itu sebuah deskripsi, sebuah makalah yang belum direview oleh reviewer, kemudian belum diterbitkan di sebuah jurnal. Itu namanya naskah. Jadi kalau kita mau mengatakan saya menulis naskah, ya itu yang benar. Tidak boleh menulis artikel. Nah, naskah yang sudah direview, sudah diterbitkan di jurnal, itu namanya artikel. Kemudian tempat untuk mempublikasikan naskah menjadi artikel itu adalah jurnal. Jadi jurnal itu adalah rumahnya. Jadi kebetulan saat ini saya lebih banyak bergerak pada dunia publikasi, terutama jurnal. Nah, kembali ke belajar online, maka aliran informasi kalau kita gambarkan memang membutuhkan webmaster, supporting staff ya. Kemudian ada sistem dan aplikasi, anggaplah contohnya ini Zoom atau Google Meet, kemudian ada peserta didik. Jadi kalau kita belajar secara online seperti ini memang tidak langsung direct dari pengajar ke peserta didik, jadi memang membutuhkan sebuah supporting, kemudian ada sistem dan aplikasi. Ini adalah beberapa hal yang mungkin istilah-istilah internet yang Anda harus ketahui. Ada browsing. Nah, contoh web browser itu ada Internet Explorer, kemudian ada Mozilla Firefox, kemudian ada
banyak ya, ada Chrome gitu ya. Tentu satu sama yang lain ini memiliki kelemahan dan keunggulan tersebut. Sumber belajar saat ini juga sudah sangat masif. Internet itu menyimpan informasi yang tanpa batas sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan data bahan belajar. Jadi di antaranya adalah perpustakaan digital. Jadi kalau nanti Anda setelah ini silakan mengakses perpustakaan.go.id, perpusnas.go.id. Kemudian ada sumber belajar online, kemudian ada juga beberapa situs yang memberikan e-book ya. Nah, kalau saya memanfaatkan platform Telegram, jadi ya saingannya dari WhatsApp ya. Telegram untuk mengakses e-book ya. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari situ. Perpustakaan maya, digital library, saya kira penting. Kemudian ada searching. Nah, contoh dari ini seperti Google. Memang kalau kita lihat secara umum, mungkin orang lebih banyak memanfaatkan Google karena memang database-nya besar. Kemudian ada Yahoo, ada Lycos, dan lain. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya saya persilakan untuk